Hai semua, apa kabar? Kembali lagi bersama aku, Mami Cinta. Di video kali ini kita akan masak asam-asam daging sapi yang rasanya enak, seger. Cara buatnya sangat mudah dan gampang sekali. Nah, sekarang yuk langsung saja kita ke proses cara pembuatan dan bahan-bahannya. Pertama, siapkan daging sapi. Ini daging sapinya sedikit berlemak ya, kurang lebih 250 gram. Nah, daging sapi ini kita potong-potong dengan ukuran yang sedikit memanjang seperti ini, tidak terlalu besar dan juga tidak terlalu tipis. Sengaja aku menggunakan daging sapi yang sedikit berlemak agar nanti asam-asam daging sapinya ini akan semakin gurih dan juga enak. Nah, ini dia daging sapi yang sudah kita potong. Selanjutnya, siapkan panci untuk merebus, tambahkan air secukupnya. Kemudian kita akan rebus daging sapi yang telah kita potong. Masukkan 1 lembar daun salam. Nah, ini akan kita biarkan hingga empuk dan juga lembut. Sambil menunggu daging sapinya empuk dan lembut, kita akan menyiapkan bahan bumbu. Nah, ini ada 5 siung bawang merah. Bawang merahnya kita iris-iris tipis ya. Untuk bahan bumbunya tidak perlu kita ulek, hanya diiris-iris tipis saja seperti ini ya. Bila sudah, kita akan pindahkan ke dalam wadah. Selanjutnya siapkan 3 siung bawang putih. Nah, bawang putihnya ini juga akan kita iris-iris tipis. Nah, bila sudah, kita pindahkan kembali ke dalam wadah. Ini ada setengah ruas lengkuas. Nah, lengkuasnya kita iris-iris juga. Dan 1 ruas jahe, jahenya juga kita iris-iris tipis ya. Bila sudah, pindahkan kembali ke dalam wadah. Selanjutnya siapkan 3 buah cabai merah keriting. Kita potong-potong sedikit memanjang ya. Cabai merah keritingnya tidak terlalu banyak kita tambahkan karena nanti kita akan tambahkan cabai rawit utuh. Nah, bila telah selesai dipotong, pindahkan kembali ke dalam wadah. Selanjutnya, siapkan 3 buah cabai hijau besar. Kita potong-potong juga. Bila sudah, pindahkan kembali ke dalam wadah. Nah, bahan bumbunya sudah siap, sisihkan. Selanjutnya, siapkan 4 buah tomat hijau. Nah, tomat hijaunya ini aku potong bentuk semangka ya. Untuk bentuk potongannya bebas, tapi usahakan agar potongannya jangan terlalu kecil agar nanti saat kita masak tidak cepat hancur atau lodoh. Bila sudah, pindahkan ke dalam wadah. Kemudian ini ada 1 batang serai, kita geprek. Selanjutnya siapkan wadah, masukkan 1 keping asam jawa. Lalu tambahkan setengah gelas air. Kita aduk-aduk sebentar hingga asam jawanya ini lumer. Nah, bila sudah, ini akan kita sisihkan sebentar. Nah, semua bahan tadi sudah siap untuk kita gunakan. Ini akan kita sisihkan. Selanjutnya, kita siapkan bahan sayurannya. Ini aku gunakan 1 buah wortel. Nah, untuk wortelnya ini tadi sudah aku kupas kulitnya ya. Aku potong-potong dengan ukuran yang agak tipis seperti ini. Nah, ini sudah kita potong, pindahkan ke dalam wadah. Kemudian aku gunakan 10 buah buncis. Nah, buncis ini juga aku potong-potong agak sedikit memanjang ya. Bila sudah, pindahkan ke dalam wadah. Nah, ini dia bahan sayurnya telah siap. Kemudian kita akan cek daging sapi yang telah kita rebus tadi. Nah, ini sudah empuk ya teman-teman. Dan ini siap untuk kita angkat. Untuk air rebusannya nanti akan kita gunakan untuk memasak ya, tidak akan kita buang. Siapkan wajan untuk memasak, tambahkan sedikit minyak goreng. Kita tumis terlebih dahulu bawang merah dan juga bawang putih hingga layu dan juga harum, tapi tidak terlalu kering ya. Nah, bila bawangnya sudah layu, kita masukkan irisan cabai, lengkuas, jahe, dan juga serai yang sudah digeprek. Kita aduk-aduk dan kita masak hingga bumbu ini harum. Nah, di sini aku gunakan api kompor yang sedang untuk menumis. Bila sudah, kita masukkan air kaldu daging sapi.
Banyaknya kurang lebih 1 liter, kita biarkan hingga mendidih. Bila telah mendidih, kita masukkan daging sapi yang sudah direbus tadi. Selanjutnya kita masukkan bahan sayuran. Nah, kita masukkan wortel terlebih dahulu karena wortel ini sedikit lama ya untuk matangnya. Kita aduk-aduk sebentar. Kemudian tuang air asam jawa. Dan kita masak kembali hingga kuahnya ini mendidih ya. Dan juga wortelnya sedikit lembut. Nah, bila sudah mendidih, kita masukkan potongan dari tomat hijau dan juga cabai utuh. Nah, cabai rawit utuhnya ini aku gunakan kurang lebih 10 buah ya. Kita aduk-aduk dan kita masak hingga tomat dan juga cabai utuhnya ini sedikit lunak. Kemudian kita masukkan kaldu daging sapi, garam, dan juga sedikit mecin. Nah, untuk rasa ini sesuaikan dengan selera ya teman-teman. Aduk-aduk dan jangan lupa untuk dites rasa ya. Kemudian kita masukkan potongan buncis. Aduk-aduk kembali. Nah, setelah potongan buncis ini masuk, kita masak sebentar saja ya teman-teman. Jangan lupa untuk dites rasa sebelum api kompornya kita matikan. Nah, ini aromanya sudah harum. Semua bahannya ini sudah matang dan rasanya juga sudah pas. Matikan kompor. Selanjutnya siapkan mangkuk. Pindahkan masakan kita tadi ke dalam mangkuk. Nah, ini terlihat sangat segar sekali ya teman-teman. Cara buatnya juga sangat mudah dan gampang. Rekomendasi sekali bagi teman-teman yang ingin mengolah daging sapi agar tidak bosan dan tidak terlalu banyak bumbu ya. Dengan masak seperti ini, daging sapi ini akan semakin enak, seger, gurih, yang pastinya akan membuat selera makan jadi bertambah. Nah, ini dia teman-teman masakan kita hari ini, asam-asam daging sapi, buncis wortel, siap untuk disajikan. Nah, sekian dulu video aku kali ini. Semoga resep kali ini menginspirasi dan bermanfaat. Sampai bertemu kembali dengan resep berikutnya. Tetap selalu bersama aku, Mami Cinta.